senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kepada bersama kesempatan dan kesehatan. InsyaAllah baru berbahagia yang bisa hadiri melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu sholat Jumat. Rahmat dan sejahtera diucapkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, mutaqaddim wal mutaakhirin. Kemudian tujuan pertama kepada imam besar masjid yang kita cintai, pada seluruh guru-guru Tuan Bandung, dan kepada pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, dan terima kepada seluruh jemaah rahimahullah yang telah berhadir, Pak Guru berbahagia. Jemaah sekalian, dalam diwakili Allah yang dikit sebuah nikmat, yaitu berupa mahabbah, yaitu kecintaan, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita bersama. Mahabbah adalah rasa terpikat hati kita kepada sesuatu yang berujung dengan pengorbanan. Jika mahabbahnya dikelola betul, insyaallah dia akan sukses di kehidupan dunia dan akhirat. Itu merupakan nikmat Allah paling besar. Teman sekalian, mahabbah itu harus diprioritaskan kepada hero yang terpenting dan terutama, karena mereka semua adalah yang lebih duluan mereka mencintai kita daripada kita mencintai mereka. Yang pertama itu Allah sendiri. Rasa kecintaan yang Allah titipkan dalam jiwa kita Bandung itu yang harus diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah yang telah menciptakannya dan telah mengamanahkan pada kita, dan Allah jadikan sebuah nikmat yang besar dalam jiwa kita. Yang kedua, karena agar kita tidak dia sebagai pengkhianat. Kita maklumi kalau Allah yang duluan mencintai kita, kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti kita telah mengkhianati Allah dan kita khianati cinta Allah kepada kita. Jemaah sekalian, di antara bukti-bukti bahwa Allah mencintai kita cukup banyak yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Di antaranya yang Allah dalam Al-Quran Al-Karim, Allah latifun wa ibadihi yarzuqu man yasha. Allah sangat lembut dan sayang kepada kita semuanya. Di antaranya yaitu Allah memberikan rezeki kepada orang-orang, pada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dan hamba-hambanya yang maksiat sekalipun. Kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung dan tak terhingga. Allah tidak memberikan kita rezeki yang sempit. Kadang-kadang tetap Allah berikan kita suapan-suapan makanan dan minuman setiap hari yang kita butuhkan. Sekiranya Allah tidak menyintai kita dan menyayangi kita, semua Allah akan menghambakan semua kebutuhan kita yang kita butuhkan. Tapi karena betapa besarnya cinta Allah pada kita, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, tetap belum tertandingi dengan rasa cinta Allah kepada kita. Dan dari cinta Allah kepada kita, Allah bukakan selebar-lebarnya pintu taubat kepada hamba-hamba yang maksiat. Sehingga dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, sebesar apapun,
sebanyak apapun kau kerjakan dosa kepada aku, karena pintu taubat mereka buka lebar kepadamu seluas-luasnya, lebih luas daripada maksiat yang kau kerjakan kepada aku. Mas sekalian, ini bukti cinta. Kita sendiri dan anak kita sendiri juga demikian. Ada duit salah jadi yang butuh oro dan buku kita kabi pengajian kita baju. Kemudian hendak pernah simpan dalam hati yang sekian lama kesalahan ini. Ini adalah bukan sebagai bukti cinta kita kepada anak. Kalau cinta Allah kepada hamba, jemaah sekalian, memang yang tak terhingga. Makanya Allah mintakan kepada kita semuanya, hendaknya kita prioritaskan rasa cinta itu kepada Allah yang pertama sekali. Dan sangat wajar Allah mintanya. Tapi jika kita prioritaskan semua kecintaan kita kepada makhluknya, bukan kepada Allah, ini kita telah mengkhianati kepada Allah. Pada hari berbahagia ini, jemaah sekalian, coba kita renungkan sejenak. Siapa lebih besar kita bentukkan cinta kita kepada keinginan kita daripada Tuhan kita? Hari ini kita hidup kita, dari tidur sampai kita tidur kembali, yang terus kita ingat, yang terus kita bayang, dan terus kita buru adalah keinginan kita sendiri. Ada yang memburu jabatan yang tak pernah berpenghabisan tingginya, dan ada juga memburukan harta yang tak merasa cukup, yang tak pernah merasa puas. Ada yang kita kadang-kadang kita pergunakan hidup kita ini untuk hanya sekedar bersenang-senang, berlezat-lezat, berleha-leha saja. Duduk-duduk mencerita-ceritakan yang tidak bermanfaat, sehingga tidak ada tersisa ruang waktu pada Tuhan kita. Jikalau sewaktu-waktu kadang-kadang kita diajak untuk duduk mengingat Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan kita gangguan ke Tuhan kita, seakan-akan sebuah perampasan waktu dan umur kita duduk nganggur. Ya aku koma jadi kena sehat sampai kadang-kadang Jumat sekalipun sungguh kita saya memperhitungkan dengan Tuhan kita. Kadang-kadang kita libur hana ada kerja, ada jauh bilang hana ulang puhtan dapat siap hotel untuk kerja Jumat bawah. Tapi kadang-kadang terus menjadi merasa nganggur, merasa tiba hotel. Padahal cukup banyak sekali fadilah kita temukan kemudian Allah dalam masjid yang tercinta. Jika kita lebih cepat hadir. Jemaah sekalian, sehingga banyak sekali waktu yang terbuang untuk keinginan kita lupa pada Tuhan kita sendiri. Kalau misalnya kita bertanya, apakah memang kita tidak bisa mencintai keluarga kita, mencintai harta kita dan jabatan kita dan lain-lain yang kita inginkan? Boleh-boleh saja. Sebenarnya sejak keluar daripada kita cinta kepada Allah. Mas sekalian, suatu ketika Hasan dan Husain pernah bertanya kepada sang Ali, ayah yang tercinta, wahai ayahnya yang tercinta, ingin saya tanyakan sesuatu padamu. Jagalah anak bapak yang memuliakan. Hasan dan Husain bertanya kepada Ali, wahai ayahnya yang tercinta, apakah engkau mencintai Tuhanmu? Ya, saya pasti mencintai Tuhanku karena Dia penciptaku, Dia Khalikku. Kemudian Hasan dan Husain melanjutkan pertanyaan, apakah engkau mencintai Nabi-Mu? Itu Rasulku, wahai anakku, saya cintai. Engkau bagaimana terhadap ibu kami yaitu Fatimah ananda Rasulullah sebagai istrimu juga, wahai sang ayah? Ali menjawab, saya mencintainya. Bagaimana dengan kami sebagai anakmu? Ini tersenyum. Dia menjawab, saya mencintai engkau berdua, ya buah hati. Kemudian Hasan dan Husain memberikan pertanyaan, wahai ayahnya yang tercinta,
Bagaimana engkau satukan dalam hatimu yang satu itu di antara kecintaan kami semuanya dengan Tuhanmu. Bagaimana engkau satukan semua dalam hatimu yang satu itu kecintaan kepada Tuhanmu dan kepada kami semuanya. Jadi bahasa haji dalam bahasa lain sebenarnya Tuhan yang lekai pada mereka semua Tuhan yang makhluk. Jangan kita poligami Tuhan dan makhluk. Maksudnya kita bagikan cinta sebenarnya. Kalau engkau mencintai makhlukku, jangan engkau cintai aku. Akan tapi kalau engkau mencintai aku, jangan engkau cintai makhlukku. Karena kalau misalnya kita cintai dua-dua, pasti namanya itu seakan kita poligami. Maksudnya kita madukan antara cinta kita dengan Tuhan dengan makhluknya. Jadi Ali mendengar pertanyaan anak yang tercinta itu merasa bahagia. Sekecil dia itu sudah disatukan seperti itu. Ali menjawab, anak yang tercinta, sekiranya ayahmu bukan mencintai Allah, semua kalian berdua tidak mencintai. Tidak ada cintai. Justru karena aku cinta pada Allah, maka aku cinta kalian semuanya. Karena Allah yu cinta kekah, maka lu cintai, lu cinta kekah kan karena kah masalah. Karena Allah yu. Jika Allah yu balik dibanding pegat, tetap pegat. Jemaah sekalian, seperti kita buktikan pada Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun anaknya harus disembelih. Biusia anak bersih dibanding dia Allah kubur. Jemaah sekalian, niat benar maknanya. Sayang ke anak bukan karena Allah, sayang ke perempuan karena Allah. Tak kubur berangkat kubur bukan karena Allah, bukan karena keinginan dan kepentingan. Jemaah sekalian, maka berbeda cintai harta, cintai anak, keluarga dan sebagainya bukan karena unsur kena cinta kepada Allah. Sehingga di mana Allah pertempatkan, di mana Allah apa saja Allah perintahkan kita lakukan dan kita laksanakan. Tak pupuk dengan Tuhan itu ada kelola harta, kelola jabatan, ada kelola pikiran, ada kelola kekuatan dan sebagainya berdasarkan cinta kepada Allah. Tepat karena cinta kita kepada Allah. Seperti seorang perempuan, seorang istri mencintai suami. Kalau dia mencintai suami dan setia pada suami itu kurang tepat sebenarnya. Akan tapi dia itu cinta dan setianya pada Tuhannya. Karena kalau misalnya seorang istri cinta dan setia pada sang suami bukan karena Tuhannya, suatu saat kadang-kadang suami tidak setia padanya, dia itu akan kecewa. Dan dia itu tidak mau lagi berbakti pada suaminya karena suami tidak berbakti padanya. Akan tapi seorang istri yang setia itu setia karena Allah dan kepada Allah setianya. Walaupun kondisi suami bagaimanapun, sejelek apapun, sejahat apapun suami dia itu tidak berbakti. Karena Allah merintahkan jika engkau punya suami itu, khidmatkan suamimu itu. Dia itu setia pada Tuhannya. Jadi kata-kata karena suami ini balas jasa saja, ini kan setia pada Tuhannya. Jadi kalau kita berbuat karena Allah sebenarnya, karena setia pada Tuhan kita, karena kita diiringi perintah Tuhan kita, nilai ibadah pun sempurna. Jadi bila diberikan karena faktornya, pokok akan terkurangkan. Jika punna karena wajib, nya akan berkurang nilai ibadah ini. Ini juga dalam penjelasan itu. Tapi ibadah macam dilakukan karena Tuhan sepenuhnya menjampu, yang akan kurang nilai. Umpamanya menu, apakah contoh yang paling di sila urung tu buat, karena galak urung galak tu banyak tu buat. Yang han penuh cek nilai. Bahkan semuanya ada dua faktor. Na faktor karena memang Tuhan itu, na faktor karena nak kepentingan dia ini. Pura kepentingan karena merasa senang, galak ini. Dumnan kan kamu jampu, yang kekali setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ceramah dan dakwah umpamanya,
lagak taraf gahaba urung tertarik dan sehingga galak ada ceramah kena urung galak katanya. Mereka fikir kita ceramah karena wak nak imbalan ni kalau punya kaji berita. Nak macam tadi. Tingkat nak menjampu nak kepentingan dia karena merasa senang nak dengan. Sehingga menjadi urung bawa ada ceramah, ramai galak. Di urung bawa ada sempur, ramai galak. Karena nak kepentingan itu bercampur, bukan setia kita pada Tuhan kita. Karena Allah beri sempur bukan karena di ramai, sempur. Jemaah sekalian, pada hari ini kita ajak kita semua, mudah-mudahan kita peruntukkan rasa cinta itu. Memang belum tentu orang yang dengar pun tak mampu, orang berbicara pun belum mampu. Akan tapi kita coba meniti, kita coba berjalan di jalan itu. Insya Allah kalaupun tidak sampai, kalaupun kita mati di jalan. Mau saja menunggu. Jadi peruntukkan peningkatan rasa cinta kita kepada Tuhan, sehingga diberi mati pun hantu ulom 100% rasa cinta kita kepada Tuhan, mati di barang Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tak tukar-tukar dan banding-banding guna rasa cinta.